Ya, pemirsa, pada pekan lalu kita lihat harga saham-saham emiten yang bergerak di sektor farmasi berhasil melesat setelah muncul kabar kesuksesan dari efektivitas vaksin virus corona. Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer yang berkolaborasi dengan BioNTech asal Jerman mengumumkan bahwa vaksin buatan mereka terbukti 90% efektif mencegah orang tertular virus. Ya, di antaranya kita akan cermati ada saham dari Inoff, kemudian KF, PYFA dan juga KLBF. Kita akan lihat seperti apa laporan keuangan dari saham-saham tersebut. Ya, kita akan sampaikan bagaimana dengan infografis pertama. Kita akan lihat dari laporan keuangan Indofarma pada kuartal kedua karena sampai saat ini Inoff memang belum merilis laporan keuangan per September 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, laporan keuangan kuartal 2 pendapatan bersih kita lihat sekitar 447,29 miliar rupiah. Ini adalah raihan dari laba bersih oleh Indofarma. Kemudian rugi bersih juga masih dirasakan oleh Indofarma di sepanjang kuartal 2 kita lihat mencapai 4,66 miliar rupiah dengan total aset yang dimiliki sebesar 1,55 triliun rupiah. Adapun liabilitas sekitar 1,05 triliun rupiah dan ekuitasnya 500,27 miliar rupiah. Itu dia pergerakan secara fundamental seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Laporan keuangan per kuartal kedua tahun 2020 masih mencatatkan rugi bersih sekitar 4,66 miliar rupiah. Kemudian kita cermati Direktur Keuangan dari Indofarma, Heri Triyatno juga sudah memberikan bocoran bahwa target dari penjualan month to date sampai dengan September 2020 ini sudah mencapai 90% dari target. Dan Heri juga menambahkan bahwa perseroan berencana untuk memaksimalkan penjualan dari vaksin COVID-19 yang diproyeksikan akan mulai didistribusikan pada awal tahun depan. Itu dia beberapa langkah aksi korporasi ya yang akan dilakukan oleh Indofarma paling tidak sampai dengan tahun 2021 mendatang, yaitu bagaimana mendistribusikan vaksin COVID-19. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan laporan keuangan dari emiten farmasi lainnya yaitu Kimia Farma. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar ke televisi Anda kembali. Ya, pada kuartal ketiga ini sudah memberikan laporan keuangan. Di kuartal 3 pendapatan bersih tercatat sekitar 7,04 triliun rupiah. Kemudian laba bersih yang diraih sekitar 37,16 miliar rupiah dengan total aset mencapai 17,68 triliun rupiah. Liabilitasnya 10,77 triliun rupiah dan ekuitas sekitar 6,91 triliun rupiah. Ya, emiten farmasi plat merah ini yaitu PT Kimia Farma Tbk ini juga mencatatkan kenaikan penjualan sejak Januari hingga September 2020. Emiten dengan kode saham KF tersebut membukukan pertumbuhan penjualan hingga 2,47% year on year atau secara tahunan. Dan mengutip laporan keuangannya, Kimia Farma kita lihat mengantongi penjualan sekitar 7,04 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2020 ini. Dan jumlah tersebut mengalami kenaikan dari periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat sekitar 6,88 triliun rupiah. Dan pemirsa, kenaikan tersebut ini didorong oleh penjualan lokal dan penjualan luar negeri yang nampaknya juga mulai mengalami kenaikan. Ya, seperti kita ketahui bersama, PT Kimia Farma ini memiliki kerjasama dengan G42, kemudian Sinopharm untuk memperoleh vaksin dari UAE. Itu dia, dari Uni Emirat Arab ya. Kemudian kita lihat bagaimana pergerakan sahamnya dari KF atau Kimia Farma per hari ini pada saat closing tadi mengalami tekanan jual sekitar 0,31%, berada di level 3.240. Memang sempat ada penguatan dengan day range atau pergerakan sahamnya di sepanjang sesi pertama hari ini sekitar 3.230 hingga 3.320. Itu dia range pergerakan dari Kimia Farma. Sementara kalau kita cermati pergerakan dari Indofarma atau Inoff tadi, kita akan sampaikan terlebih dahulu pada saat closing market di sesi pertama hari ini masih mengalami penguatan pemirsa sekitar 0,31%, berada di level 3.210 dengan range pergerakan 3.210 sampai dengan 3.270 untuk pergerakan dari Indofarma. Ya, berikutnya pemirsa kita akan cermati selanjutnya. Ya, laporan keuangan di kuartal 3 ini kita lihat berikutnya dari PIFA.
di mana laporan keuangan pendapatan bersihnya sekitar 195,27 miliar rupiah dan rugi bersih sekitar 16,12 miliar rupiah. Total aset yang dimiliki oleh perusahaan sekitar 218,61 miliar rupiah dan liabilitasnya sekitar 77,76 miliar rupiah. Adapun ekuitas dari perusahaan sekitar 140,84 miliar rupiah. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, di mana emiten farmasi PT Viridom Pharma Tbk ini mencatatkan kinerja yang positif hingga 9 bulan pertama di tahun 2020. Hal ini mengutip dari laporan keuangan Viva PYFA mengantongi penjualan bersih sekitar 195,27 miliar rupiah pada kuartal 3 tahun 2020 atau mengalami kenaikan sekitar 5,72% secara tahunan atau year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 184,72 miliar rupiah. Ya pemirsa, kenaikan penjualan ini ditopang oleh penjualan lokal hingga 237,93 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 0,6% secara tahunan. Sementara kalau kita lihat dari penjualan ekspornya justru mengalami tekanan hingga 50,7% menjadi 408,72 juta persen. Ya, itu dia selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pada tanggal 12 Oktober 2020 PT Viridom Pharma Tbk juga telah menandatangani nota kesepahaman yang tidak mengikat dengan vaksin PCE Limited atau vaksin, di mana emiten farmasi dengan kode VYFA itu menaikkan perjanjian terkait dengan komersialisasi dan pembuatan COVID ataupun COVAX-19 di Indonesia. Itu dia terkait dengan laporan yang sudah disampaikan terkait dengan PYFA. Dan kalau kita cermati pergerakan sahamnya pada closing pertama hari ini, Viridom Pharma Tbk melemah sekitar 1,10% atau berada di posisi Rp895 per sahamnya. Pergerakan untuk PYFA di sepanjang sesi pertama hari ini adalah 895 sampai dengan Rp915 per sahamnya. Itu dia untuk PYFA. Dan selanjutnya bagaimana dengan emiten farmasi lainnya, yaitu KLBF atau Kalbe Pharma. Bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, di mana laporan keuangan di kuartal 3 ini juga dari sisi pendapatan bersih mencapai 17,07 triliun rupiah dan rugi bersih yang dialami oleh perusahaan sekitar 22,26 miliar rupiah. Total aset yang dimiliki perusahaan sekitar 22,45 triliun rupiah dengan liabilitas sekitar 2,02 triliun rupiah dan ekuitas perusahaan sekitar 17,9 triliun rupiah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, bahwa PT KB Pharma Tbk ini juga mencatatkan laba bersih sebesar 2,03 triliun rupiah per September 2020 atau mengalami kenaikan sekitar 6% dari periode yang sama di tahun lalu sekitar 1,92 triliun rupiah. Dan berdasarkan data laporan keuangan pada kuartal 3 tahun ini, laba bersih ini seiring dengan penjualan KB Pharma yang mengalami kenaikan sekitar 1,6% menjadi 17,10 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 16,83 triliun rupiah. Ya, emiten farmasi PT KB Pharma Tbk juga sudah mulai memasarkan obat remdesivir bernama Covifor. Itu dia beberapa emiten update ataupun kinerja dari emiten-emiten berbasis farmasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan vaksin COVID-19. Dan kalau kita lihat pergerakannya untuk Kimia Farma sendiri, hari ini pada saat closing market di sesi pertama mengalami tekanan jual ya sekitar 0,31% berada di level 3.240 dengan range pergerakannya antara 3230 hingga 3320. Itu dia untuk pergerakan dari Kimia Farma. Baik pemirsa, demikian update dari beberapa emiten yang berbasis farmasi yang kita lihat pergerakannya fluktuatif ya. Ada yang mengalami penguatan, di sisi lain ada yang mengalami juga pelemahan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik terkait dengan IDX Entertainment.